Shalom anak-anak, apa kabar semuanya? Hari ini kita belajar agama. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami mampukan untuk bisa belajar hari ini. Haleluya Yesus, amin. Sekarang kita masuk bab 12, hidup adalah kesempatan. Hidup adalah kesempatan untuk berbuat baik dan menjadi berkat. Anak-anakku, ingat bahwa kesempatan bukan untuk berbuat perbuatan jahat, nakal, melawan orang tua, dan sebagainya, melainkan kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan selagi masih sehat, masih kuat. Yakobus 4 ayat 14, dibuka Alkitabnya ya, mengatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Artinya semua manusia tidak ada yang tahu sampai berapa umurnya atau kapan Tuhan jemput. Napas milik Tuhan. Napas milik Tuhan. Tuhanlah yang memberi napas kepada manusia. Kejadian 2 ayat 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tuhan menciptakan Adam dari debu tanah dan memberinya hidup, juga memberikan kehidupan kepada kita dan makhluk ciptaannya yang lain. Dengan memberi nafas hidup berarti Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk hidup di dunia ini. Dan kesempatan itu tidak datang 2 kali. Karena itu kita harus menggunakan dengan sebaik-baiknya. Contoh pada zaman Nuh, Tuhan telah memberi mereka kesempatan selama 120 tahun untuk bertobat. Namun mereka tidak melakukannya. Sampai akhirnya Tuhan menghukum mereka dengan mendatangkan air bah. Semua orang binasa kecuali Nuh dan seisi rumahnya. Begitu juga dengan penduduk Sodom dan Gomora. Mereka memiliki hidup dalam dosa sehingga Tuhan hanguskan tempat itu. Tidak selalu ada kesempatan kita miliki, karena bahkan dalam hitungan detik kesempatan bisa hilang. Seperti nafas itu milik Tuhan, seluruh hidup kita juga milik Tuhan. Tuhan bisa mengambilnya kapan saja. Karena itu selagi kita masih memiliki nafas, kita harus menggunakan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Kata Paulus, katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 dikatakan mati adalah keuntungan. Keuntungan artinya semasa ia hidup, ia menggunakan waktunya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak, gunakan waktumu dengan baik. Mungkin kamu pernah melihat semut mengumpulkan makanannya. Mereka akan berbaris rapi tanpa kenal lelah pada musim panas agar mereka dapat mengumpulkan makanan, sehingga ketika musim hujan tiba mereka tidak kekurangan makanan. Boleh dibaca di Alkitab, ambil Alkitabnya dibuka Amsal 6
ayat 6 sampai 8. Amsal 6 ayat 6 sampai 8-nya. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada musim panen. Artinya kamu juga boleh ya belajar dari kehidupan semut. Semut sangat giat ya, mengumpulkan makanan ya pada musim panas, sehingga ketika musim hujan tiba mereka sudah memiliki persediaan makanan ya. Dalam hal ini semut menggunakan waktunya dengan baik. Nah, mengapa kita perlu mengatur dengan baik dan bijak ya? Jika kita tidak menggunakan waktu dengan bijak, banyak waktu kita menjadi terbuang sia-sia. Waktu yang seharusnya bisa kamu manfaatkan untuk mengerjakan pekerjaan rumah atau menyelesaikan pekerjaan tugas sekolah ya, malah kamu gunakan untuk main game dengan teman. Jadi kita harus menggunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dengan baik ya, karena itu setiap detik waktu yang diberikan Tuhan patut kita syukuri dan dimanfaatkan dengan bertanggung jawab ya. Jangan menunggu atau menundanya ya. Kalau ada tugas sekolah ya langsung dikerjakan ya. Dan kamu juga harus menjadi berkat ya, hidup jadi berkat ya, menjadi berkat bagi orang lain ya, tidak harus ya, dengan uang atau makanan, tapi kamu bisa mulai dari hal kecil dulu ya. Banyak perbuatan kecil yang bisa kita lakukan ya, dalam kehidupan sehari-hari yang tanpa kita sadari bisa menjadi berkat bagi orang lain. Misalnya tersenyum ketika berjumpa teman kita bisa jadi menjadi penghiburan untuk teman kita. Mungkin ia sedang sedih dan ketika melihat kita tersenyum, hatinya sedikit terhibur. Doa kita bisa menjadi kekuatan bagi teman yang sedang sakit. Pelukan kita bisa menguatkan teman kita yang sedang berduka, atau genggaman tangan kita bisa mengurangi kesedihan yang sedang dialami teman kita. Artinya menjadi berkat bagi orang lain tidak selalu harus melakukan hal-hal yang luar biasa ya. Buka Alkitabnya ya, di Galatia 6 ayat 10 ya, dibaca ya. Di situ dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman kita. Nah, di situ ada di halaman 106 ya, ada sebuah cerita ya, ada seorang yang bernama Lydia. Lydia adalah pedagang kain ungu dari Tiatira, salah satu kota di Filipi yang dikenal sebagai kota industri dan perdagangan. Sangat mungkin ya, ia seorang yang kaya raya, namun ia seorang yang murah hatinya. Lydia bersedia memberikan tumpangan kepada orang-orang yang melayani Tuhan. Ia memerhatikan apa yang dikatakan Paulus. Ia dan seisi rumahnya pun dibaptis. Kehidupan Lydia dan seisi rumahnya menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya ya. Begitu juga kamu harus menjadi berkat bagi orang lain seperti Lydia ya. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita
ya kepada kamu merupakan kesempatan bagi kamu untuk membalas ya, cinta kasihnya. Kesempatan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat ya. Kesempatan untuk menghasilkan kehidupan yang berbuah lebat ya. Jadi hidup ini adalah kesempatan ya, untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Demikian pembelajaran kita hari ini, sampai ketemu pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.